Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Budi SV77. Hari ini saya mau bahas tentang edit tujuan ya. Kenapa harus diedit tujuan? Nah, simak videonya sampai habis ya, biar nggak tekor. Ya kita harus ini ya, kerja kayak gini tuh harus ya penuh perhitungan juga gitu loh. Ya mungkin kalau yang belum paham ya iya aja, dibawa aja, seneng bawa, dapat kemana langsung bawa, karena nggak ngerti gitu ya. Nah, di sini saya mau jelasin ya, edit tujuan itu penting. Nah, kita kan kalau order itu kan yang dibayar map kuning ya. Kalau di Gojek itu kan map kuning yang dibayar. Nah, rute map kuning itu kadang-kadang tidak sesuai sama yang kita jalanin gitu ya. Contohnya gini aja. Nih, saya buka map ya. Nah, ini aja. Ini saya tadi udah setting-setting. Nah, contohnya dari bandara ya. Ini bandara saya namain kantor, dulu kantor ngetem di sana ya. Jadi saya namain kantor ini bandara ini ya. Tuh, bandara. Nah, misalkan dari bandara dapat tujuan ke Bogor nih ya. Bogornya yang di sini nih, Transmart Yasmin Bogor. Ya kan? Ini dilewatin sini kan? Bisa lewat sini, bisa lewat Parung yang hijau biru itu, terus bisa lewat dalam kota. Kalau dalam kota yang ini. Nah, bisa juga lewat Priuk yang ini ya. Nah, kalau lewat sini paling deket ini lewat Parung, itu kilometernya nih ya, yang 64 kilometer ini ya. Nah, kalau lewat Parung itu 64 kilometer. Kalau lewat dalam kota 81 kilo. Udah beda berapa tuh? Ya. 61 64 ya, sekitar 19 ya apa 18 ya. Pokoknya sekitar segitu ya. Itu kan lumayan itu ya, buat bensin kan udah lumayan. Apalagi kalau lewat Priuk. Nah, 87 km ya. Kadang-kadang kita kalau dapat orderan itu udah senang aja ke Bogor dengan argo 300 ya kan. Nggak taunya lewat dalam kota. Map kuning ngarahin lewat Parung. Nah, itu udah rugi loh. Itu rugi tuh. Kalau apa yang senior teman-teman itu dia di tujuan gitu. Kalau nggak mau ya bilang sama customernya gini, Bu, ini map di apa Gojek diarahin lewat Parung, Bu, sedangkan lewat Parung macet, misalnya kayak gitu ya. Nah, kalau kita lewat dalam kota ini bedanya banyak, Bu, bisa sampai hampir 20 kilo gitu misalnya ya, gitu. Atau Pak gitu ya, kasih tahu, kasih pengertian sama dia ya, gitu. Kita dibayar yang map kuning, Bu, gitu. Kalau kita lewat Parung macet, kecuali nggak macet ya udah Mbak lewat situ sesuai map gitu ya, sesuai map kuning gitu ya. Kalau orangnya ternyata di Parung ini macet ya kan, parah gitu, otomatis dia kan mau lewat Jagorawi, lewat dalam kota ya kan. Yang dalam kota itu yang ini. Nah, lewat sini ya kan, dalam kota yang biru ini. Nah, itu udah beda udah beda banyak itu ya. Itu 17 atau 18 kilo itu ya kan, udah lumayan itu. Kalau misalnya dalam kota ternyata macet, dalam kota macet parah, Bu, ya nggak macet lewat Priuk. Nah, lewat Priuk lebih parah lagi, 87 kilo. Nah, udah beda 23 km ya, 23 km loh, bensin kita kekuras di situ ya. Nah, harga, oke, kita lihat harganya sekarang ya. Harga Gojek harga ini Argo ya. Kita tes ya. Kita mau kemana? Kita mau ke Bogor ya. Contohnya ke Bogor. Nih, Bogor. Tempat tadi ya. Transmart apa tadi? Nih, Yasmin. Nah, sini ya. Dadap. Bukan Dadap Bogor ini. Nah, Yasmin ya. Ordernya di bandara. Nah, sini kan ya. Harganya berapa coba? Nah, 298 ya. Kalau Gokar L-nya, kok sama semua ini. Ya, Gokar L sama 298 ya. Itu tergolong murah karena apa? Lewat Parung, cuma 64 kilo. Ya. Anggap 300.000 ya, 300.000. Oke, sekarang kita rubah tujuannya. Ya. Jangan ke itu tadi. Kita rubah di sini.
Di sini aja nih. Misalnya di sini ya. Agak ke sini, geser dikit itu padahal paling nggak sampai berapa kilo. Ya kan? Coba map lewatin mana? Nah, lewat dalam kota kan harganya berapa? 369. Udah beda kan harganya? Nah, apalagi kalau dilewatin Priuk, itu lebih jauh lagi gitu ya. Gimana caranya kalau ke Priuk? Pokoknya gitu ya. Bedanya banyak loh. Kalau ya kecuali mau dengan harga segitu ya nggak masalah gitu loh. Cuman kalau temen-temen itu dia di tujuan, mohon maaf Bu, ini mapnya diarahin lewat Parung, sedangkan Parung macet parah Bu gitu. Kalau lewat dalam kota kita tekor, kilometernya itu lebih jauh gitu. Jadi diminta edit tujuan. Cara edit tujuannya gimana? Ya setelah masuk tol, jadi jangan langsung di edit tujuan di ini ya, di bandaranya. Gimana sih ini? Jangan di edit tujuan di bandaranya ya. Edit tujuannya jangan bilang edit tujuan deh, edit jalur gitu ya. Edit jalur biar lebih bahasanya lebih halus lagi gitu ya. Edit jalur Bu, karena jalurnya ini beda gitu ya. Edit jalur. Cara edit jalur gimana? Ya udah, orangnya di HP customernya itu suruh edit aja, Bu, edit tujuan. Saat kita udah masuk tol dalam kota ya. Kalau kita masih di bandara ya tetap aja di situ. Kita lewat jalur situ dulu. Misalkan udah mau diedit tujuan lewat dalam kota, ya kita harus ke dalam kota dulu, tol dalam kota, baru minta diedit gitu ya. Kalau mau diedit lewatnya Priuk, dalam kotanya macet lewat Priuk, ya kita ke Priuk dulu. Maksudnya ke tol yang tol dalam kota yang di misalnya di Ancol atau di di Yosudarso situlah ya. Itu diedit tujuannya, edit jalur gitu bilangnya ya Bu. Bu gitu bilangnya sama customernya, di jalur Bu, karena ini kilometernya beda gitu ya. Nah, kalau orangnya nggak mau di jalur, ya udah kaliin aja bedanya berapa kilo, ya itu kaliin aja 4.000 gitu ya. Kalau dari bandara sih kilometer 5.000 kalau nggak salah per kilonya, kali aja itu gitu loh ya. Nah gitu, karena kalau kita main jalan aja kita rugi, tekor gitu loh. Bedanya jauh loh, ini 370 ya. Apalagi kalau sampai lewat Priuk, bedanya 7 kilo, lebih mahal lagi. Gimana caranya kalau mau lihat Priuk? Gini nih coba ya, misalnya tambah tujuan deh. Nah, di sini deh. Ini kita lewatin tolnya di sini aja nih. Udah lewatin tol sini aja ya. Gimana yang digeser nih? Nah kan kayak gini ya. Ini udah lebih mahal lagi nih. Tuh 400 malahan kalau lewat situ. Jadi semakin kilometer semakin jauh itu makin harga makin tinggi gitu loh ya. Jangan ini padahal bedanya cuma berapa kilo ini. Ini nggak bedanya paling berapa kilo sih sini sama Transmart Jasmine ini, tapi harga jauh banget gitu loh bedanya. Nah di situ ya, itu salah satu contoh aja. Ya entah di mana ya dapatnya, misalkan kalau di dalam kota biasanya itu ya dikira-kira dilihat aja map kuning, lihat dulu, oh lewatnya nggak tol nih gitu. Terus orangnya minta lewat tol. Kalau bedanya terlalu jauh, ya bilang aja kayak gitu. Kalau berani ya. Cuman agak susah juga sih taruhannya apa. Ya bintang 1. Kalau misalkan kita bahasanya nggak bisa nyampainya dengan baik, ya kita kena bintang 1 dengan alasan yang seperti dibahas di videonya Indra Papski itu ya, rutenya dirubah lah, beginilah. Makanya harus dengan bahasa yang bagus, bener dengan keadaan yang nyata gitu ya. Emang bener-bener macet gitu. Kalau ngerubah gitu banyak kok, itu teman-teman yang dari Bekasi itu kalau mau ke bandara buru-buru, maunya itu ada yang lewat tol yang Priuk ini, yang Jakarta Utara sini ya kan, ada yang lewat Jor, ada yang lewat ini. Lihat map kuningnya kemana gitu. Kalau misalkan map kuningnya jauh melenceng, ya suruh rubah edit tujuan gitu. Edit tujuannya tetap bandara gitu. Misalkan kita udah di jalurnya gitu ya, titiknya tetap di situ gitu loh, cuman berubah jalur aja. Edit tujuannya kemana Mas? Ya enggak, di situ aja Bu, di tempat rumah Ibu gitu, di rumah tujuan tadi gitu. Ini cuman ngerubah rute aja gitu. Tiba-tiba berubah jadi mahal, ya emang mahal Bu,
karena jalurnya beda gitu aja ya. Nah itu kalau buat orang yang ngerti, dia akan ngerubah tujuannya gitu ya. Tapi kalau orangnya yang apa ya, duitnya pas-pasan, dia pasti ya manyun lah gitu ya. Tapi ya gimana lagi, karena kalau kita main jalanin aja ya kita yang rugi gitu loh, gitu ya. Jadi edit tujuan itu penting buat driver gitu ya, jangan sampai rugi gitu loh ya. Kalau dibawa muter-muter, kalau map kan maunya kan yang tercepat. Kalau misalkan ya udah contoh gini aja deh, dari Tangerang lah, dari Tangerang ini hapus nih, nggak usah yang ke Bogor ya, Tang City lah ya, Tang City Mall, Tang City Mall ke Gambir, stasiun Gambir ya, Gambir. Nah stasiun Gambir coba ya. Nah ini kan lewatnya lurus ya, lewat apa tol Jakarta Tangerang nih ya. Nah tiba-tiba orangnya, mas macet. Apa biasa kan macet tuh ya di Jakarta Tangerang kan macet ya. Orangnya mau lewat bandara, mas lewat tol bandara aja, ntar turun di Kemayoran. Coba lu, ini berapa kilo nih? 28 kilo ya. Coba kalau kita rubah tambah tujuan gimana caranya? Tambah tujuan gimana ya? Tambah pemberhentian ya kan? Di petanya di sini deh. Ini aja, Sunter. Nah sini ya, Sunter ya. Kota tua sih. Nah jadi berapa kilo nih ya, coba ya. 43 loh dari 18. Ya kalau mau lewat situ ya rugi gitu loh kalau kita nggak edit tujuan gitu loh ya. Contohnya seperti itu, dan banyak hal lagi. Pokoknya kalau nggak sesuai map kuning, harus ngobrol dulu sama CS-nya yang baik-baik ya. Kalau kita maksa dengan gimana bahasanya nggak enak ya, nanti kita malah yang kena gitu ya. Pokoknya harus dilihat map kuning. Map kuning itu yang dibayar sama Gojek gitu ya. Nah gitu ya, edit tujuan cuman bisa di edit di HP customer, makanya harus ngobrol baik-baik sama customernya gitu, kasih pengertian gitu ya. Itu bisanya di Gojek aja ya, kalau di Grab nggak bisa, yang lain-lain juga nggak bisa. Grab kalau udah jalan nggak bisa diedit ya. Jadi harus ngomong dengan bahasa tambahan kilometer tadi itu ya, per kilonya 4.000 ya. Jadi misalkan beda 20 kilo ya kali aja 4.000, 20 kilo 20 kali 4.000 gitu ya. Pokoknya dengan bahasa yang bagus. Kalau kita bisa nyampainya dengan bagus ya insya Allah dia mengerti gitu loh. Kalau kita dengan bahasa yang kayak memaksa gitu, nanti dia salah paham gitu. Nanti malah dikasih bintang 1 dengan alasan biaya tambahan lah, minta ongkos lebih lah atau apa segala macam gitu ya. Pokoknya harus dengan bahasa yang bagus, dengan bahasa yang sopan, tenang dulu gitu loh ya. Pokoknya buat customer itu merasa kasihan lah sama kita driver gitu ya. Nah gitu ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Kalau ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya. Ini yang saya pelajarin dari teman-teman juga, saya juga pengalaman juga kayak gitu ya. Dulu saya juga nggak ngerti kemana aja saya bawa. Ternyata setelah saya banyak ikut grup, ikut teman-teman gitu, ternyata kayak gitu ya, harus diedit. Karena rugi kalau kita main hajar aja gitu ya, apalagi kalau orangnya milih jalan gitu ya. Udah sekian videonya ya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Mudah-mudahan videonya bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.